Rumah menurut saya bukan hanya sebagai tempat tinggal, tapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup penghuninya. Kami berstrategi pada proyek kami, menempatkan fokus pada manusianya, mengambil pengalamannya untuk dijadikan desain. Hai, nama saya Nabob, saya arsitek. Ya, suatu ketika saya dapat klien yang berlokasi di Kota Metro, Lampung. Dia mempunyai site dengan luasan 1.200 meter persegi dan ingin dibuatkan rumah yang bergaya resort. Kami sampaikan konsep rumah idaman kami gitu loh. Bahwa pertama kali yang kami sampaikan ke Mas Nabob, Mas kami itu ingin rumahnya tuh temanya resort gitu. Saya coba menarik kebutuhan beliau untuk sebuah hunian yang ingin diciptakan di tanah seluas 1.200 meter. Kami sekeluarga, kami itu tidak betah misalnya itu terlalu lama di dalam rumah atau di dalam sebuah ruangan. Ya, kebutuhan beliau ingin ketika sampai dengan rumah itu seolah-olah mereka itu berlibur dan berlibur tiap hari gitu. Nah, jadi timbullah 3 gubahan massa. Di situ ada area publik, ada area semi publik, dan di akhir itu untuk private. Mas Nabob ini memberikan ini konsep-konsepnya, terus kami tambahin juga, Mas kami ingin tetap bisa berinteraksi dengan tetangga seperti itu. Jadi kami tidak ingin dari luar itu rumah itu terlihat megah. Kemudian kami ingin pagernya itu yang tidak terkesan angkuh supaya kami bisa berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Dan tema yang dipilih lebih ke futuristik, Hami, yang humble. Ketika terlihat dari luar juga tidak terlalu mencolok, tapi di beberapa spot hunian ini saya buat kejutan-kejutan tersendiri gitu. Mereka selalu bilang rumah ini penuh kejutan. Untuk menghadirkan kejutan-kejutan itu di area publik itu saya temuin dengan kolam ikan. Begitu kita pulang ya, jadi pas masuk rumah saya langsung lihat ikan, saya ambil makanan, kita lihat, nah kita ngasih makan ikan koi kan, seperti itu. Lalu masuk lagi ke area ruang keluarga, itu saya buat kejutan yang menarik, seperti ya ada kolam renang, ada deck, antara inside outside itu berhubungan. Jadi semua kegiatan di rumah ini ada di bagian tengah ini. Kemudian kita masuk ke ruangan tengah kan, ruangannya homey lah, langsung ngelihat ke kolam renang seperti itu kan. Kemudian di selasar itu kita bisa nikmatin halaman belakang sama halaman tengah dari rumah ini juga ya. Untuk private di koridor tengah antara penghubung antara kamar-kamar itu ada skylight, saya buat skylight.
satu kejutan yang di terakhir. Kami tidak ingin dari luar itu rumah itu terlihat megah. Kita seperti di Bali atau di Lombok lah kayak gitu kan. Sebenarnya dari luar rumah itu biasa aja, tetapi di dalam justru di situ baik kita atau tamu tapi bisa menikmati kan, bisa menikmati. Ya, keinginan klien tersebut ingin bangunan itu sedikit modern. Jadi saya ambil temanya futuristik dengan sentuhan-sentuhan material bumi gitu. Jadi perpaduan kayu, konkret, dan hijaunya itu kita temuin dengan tumbuhan. Di dalam rumah tinggal, ruang publik itu kita hadirkan untuk tamu-tamu penghuni. Jadi setiap tamu yang berkunjung itu tidak bisa mengakses ke area private. Kita batasin ruang geraknya di area publik. Apa sih kebutuhan si tamu tersebut? Mungkin adanya ruang musola. Dan oke sih, jadi musola kami pun langsung menghadap kiblat. Jadi langsung keren gitu. Semi publik itu untuk ruang keluarga, titik kumpul keluarga. Jadi ada kerabat yang datang yang cukup dekat dengan keluarga, itu kita jamunya di ruang semi publik tersebut gitu. Dengan difasilitasi dengan kolam renang. Karena rumah kita desain memang sangat ramah terhadap ini sekitarnya gitu kan. Semua orang itu ya nyaman gitu di sini, jadi kita bisa berinteraksi yang lebih banyak gitu. Di ruang servis itu juga ada akses terpisah. Jadi ketika ada kegiatan di ruang keluarga, pengiriman suplai bahan makanan itu bisa alurnya ke area servis. Di private itu saya kumpulkan dalam satu masa yang dalam rumah tinggal itu tujuan akhir dalam rumah tinggal itu beristirahat. Ya, di ruang tidur utama itu buat juga ruang wardrobe untuk kebutuhan pakaiannya. Biasa kan keluar dari kamar kita itu langsung ketemu dengan ruangan-ruangan lain. Kalau kami di sini keluar dari kamar, kami langsung ketemu sama alam, sehingga hari-hari kami bisa menjadi positif ya ketika aktivitas di luar. Kemudian ada kamar yang menurut Mas Nabob, tapi menurut kami juga sih, memang di situ tuh tempat yang bisa menikmati seluruh kenyamanan rumah ini itu dari kamar kami. Wa huwa khairur raziqin. Sadaqallahul azim. Dan rekan-rekan yang di sini itu bahkan ngomong di sini tuh misalnya ya nyaman. Kalau ini pengantin baru bisa punya anak banyak. Konsep kotet yang saya hadirkan di rumah tinggal ini itu lebih banyak berinteraksi ke area luar, ruang luar gitu. Satu spotnya adalah di belakang kamar anak-anak saya itu spot yang saya suka kayak gitu. Karena sebagian kecil orang ya atau arsitek ataupun mungkin owner yang punya rumah itu memikirkan bagian belakang kamar. Kalau di belakang kamar anak-anak saya kan berarti masing-masing kamar itu punya taman ya masing-masing kayak gitu. Jadi banyak dari teman-teman yang kesini ketika datang lupa jalan pulang karena ruangan ini udah dimasukin belum ya yang tadi tadi masuknya dari sini, ini ruangan yang mana ya kayak gitu kan. Itu contohnya kayak gitu. Dan ada juga yang bilang, waduh rumah ini ternyata bener desainnya, manfaatnya itu memang bener-bener dipikirin bener tuh sama arsiteknya kayak gitu kan. Banyak sih teman-teman yang bilang seperti itu. Kita arsitek merasa ini adalah karya terbaik. Dengan kerendahan hati, kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah ini karya terbaik? Bukan hanya arsitek, tapi juga untuk orang yang kita buatkan desain.